Fiman Alfarizi Ramadan, diusung dalam pendeklarasian calon wali kota Tasikmalaya. Dalam acara Rakorcap Rapat Koordinasi Cabang Gelora DPC Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Global Expos TV Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Partai Gelora, Partai Arah Baru Buat Perubahan Bangsa Indonesia, yang memiliki pendukung anggota yang cukup banyak sebagai pemenang pemilu 2024. Abdul Rojak sebagai Ketua DPC Partai Gelora Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, pada hari Minggu tanggal 15 Mei tahun 2022, yang bertempat di Rumah Makan Genah Kalik Kota Tasikmalaya. Abdul Rojak, dirinya menuturkan, bahwa saatnya sekarang para pemuda-pemudi harus menjadi pemimpin, karena Partai Gelora sebuah partai yang saat ini diminati oleh masyarakat banyak. Dalam acara Rakorcap ini peserta anggota yang hadir cukup banyak tamu undangan sekaligus mantan dewan. Haji Ade Ruhimat, hadir dalam acara tersebut. Nampak kelihatan dari peserta undangan antusias dan mendukung penuh dalam deklarasi pencalonan wali kota tahun 2024. Sebagai bahan pertimbangan bahwa kami mewakili pemuda bahwa saatnya kita peduli terhadap kondisi bangsa saat ini keterpurukan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini, mengantarkan bangsa Indonesia menuju bangsa mengalami penurunan angka ekonomi menurun. Namun kita melihat masih ada peluang bahwa energi tersebut dimiliki oleh kaum muda dan milenial yang harus dikembangkan dan dirawat serta dijaga. Menambahkan dari Hasan Basri, Ketua Umum DPD Partai Gelora Kota Tasikmalaya menyampaikan deklarasi dalam pendukungan calon wali kota, Fiman Alfarizi Ramadan, harus memiliki ide-ide yang besar, sebagai titik epicentrum pergerakan Partai Gelora makanya deklarasinya dari bawah sampai melampaui ekspansi saya ujar Hasan Basri. Persoalan kondisi 2 tahun ke belakang yang saat ini mengalami keterpurukan dari berbagai bidang diantaranya sosial, ekonomi, pendidikan dan berbagai bidang lainnya. Pembangunan di kota Tasikmalaya akan kembali ke titik nol, harus berani dan progresif terhadap ide-ide baru, kondisi seperti ini sebuah tantangan besar buat kita semua. Ini kondisi tidak biasa-biasa saja, makanya harus disikapi sebuah perubahan yang menyeluruh secara maksimal. Kondisi yang biasa saja kalau dengan cara biasa-biasa hasilnya akan begitu-begitu saja, tapi harus dengan cara-cara cerdas, ini diperlukan sebuah energi besar dan melihat kondisi energi besar itu ada di orang muda yang cerdas dan berpengalaman. Maka titik temu itu ada di ide besar, konsep besar bukan titik temu yang di hal substansif. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mumuh Kostaman, S.Com, mengabarkan. Yang pertama adalah kita menguatkan struktur yang memang sudah terbentuk. Ya, struktur kita yang sudah terbentuk itu pertama jelas pengurus DPD kita sudah seluruh bidang-bidang sudah komplit dan sudah sangat solid. Lalu ada juga struktur di tingkat kecamatan yang kita sebut DPC dan sudah lengkap dan mulai tumbuh terus bergerak, dan ada struktur PAC tingkat kelurahan. Dan ini juga 100% sudah di Kota Tasikmalaya struktur PAC kita, dan inilah yang terus kita gerakkan. Makanya hari ini dan beberapa hari kemarin dalam deklarasi konsolidasi dan deklarasi pengusungan Fiman Alfarizi Ramadan sebagai wali kota, ini yang kita menjadikan sebagai titik epicentrum pergerakan kita Partai Gelora Indonesia Kota Tasikmalaya. Makanya ini deklarasinya dari bawah. Kemarin pertama itu Kecamatan Taman Sari, wah luar biasa, melampaui ekspektasi saya. Yang datang, yang hadir semangat luar biasa. Lalu dilanjutkan oleh Purbaratu, sampai saya bingung. Padahal ini peserta kita batasi jumlahnya, jangan ya kita batasi hanya untuk struktur PAC, tapi elemen-elemen partai yang lain di Purbaratu itu sudah membentuk sampai koordinator RW. Jadi ini kan luar biasa. Dan kita lihat tokoh-tokoh orang pengurus-pengurus yang hadir, pada tokoh-tokoh masyarakat yang hadir,
mendeklarasikan dirinya untuk menjadi anggota Partai Gelora, bahkan jadi pengurus Partai Gelora, bahkan siap memenangkan Timan Alwi-Kotarasi Ramadan di wali kota nanti. Setelah struktur ini solid dan siap bergerak, baru kita bangun strategi-strategi pemenangan. Disahkan partai dan juga memenangkan partai dalam konstelasi politik di Februari 2024, lalu mengusung dan memenangkan Timan Alwi-Kotarasi Ramadan di November 2024 sebagai wali kota terpilih. Kita pada dasarnya untuk Pilpres itu tetap arahan dari DPN. Saya berpikir juga sama ketika DPN memberikan arahan kepada kita pengurus kota bahwasanya kita harus kaya ide dan gagasan itu adalah perihal yang utama. Jadi yang orang-orang kader-kader kita, bahkan orang yang kita usung menjadi calon anggota dewan, itulah orang-orang yang mesti di kepalanya itu kaya akan ide-ide besar, progresif dalam mengusung ide-ide besar. Dan saya juga meyakini, karena memang kan kalau Pilpres kewenangannya ada Dewan Pimpinan Nasional, dan kami meyakini sekali di daerah bahwasanya pimpinan kita di Dewan Pimpinan Nasional sangat konsen terhadap hal ini. Sosok yang akan kita hadirkan nanti menjadi calon presiden adalah sosok tadi yang isi. Untuk calon anggota legislatif memang kita sesuai dengan arahan Dewan Pimpinan Nasional, kita ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita mencalonkan kader-kader terbaik, artinya pengurus ya, baik di tingkat DPD maupun di tingkat kecamatan cabang. Ya, kita usung kader-kader terbaik ya di kepengurusan. Itu tahapan pertama kita. Terus kita buka tahapan kedua, kita men-searching, mencari, menggali potensi-potensi yang ada di luar struktur yang kita miliki, di luar anggota-anggota kita. Dan ini tahapan kedua sedang berproses. Lalu nanti setelah partai ini menjadi partai peserta pemilu, kita akan membuka ruang seluas-luasnya, membuka ruang kepada semua elemen masyarakat yang ingin mencalonkan dirinya untuk menjadi anggota legislatif bersama Partai Gelora Indonesia. Memang ada pada kenyataannya ada satu dapil atau dua dapil ya, yang akhirnya sudah terisi oleh teman-teman di struktur gitu. Tapi ada beberapa dapil juga yang kita masih sangat terbuka untuk orang-orang yang elemen-elemen masyarakat yang ingin bergabung bersama Partai Gelora untuk menjadi anggota legislatif bersama Partai Gelora Indonesia Kota Tasik. Kepalanya adalah memiliki ide-ide besar dan progresif terhadap mengejawantakan ide-ide besarnya untuk perubahan arah baru Indonesia menjadi lebih baik. Kita adalah karena kita bertemu dengan Kang Timan adalah bertemu dalam tataran ide dan gagasan. Kita bertemu dalam semangat perubahan. Kita bertemu dalam sebuah konsep yang kita rancang gitu ya, yang kita ajukan, dan Kang Timan juga memiliki konsep-konsep, dan itu bertemu pada titik yang sama. Kita lihat segala macam potensi yang ada di Kota Tasikmalaya. Memang benar, dan kita harus menghormati, apalagi kita partai baru ya. Sebagai partai baru kita tidak bijak rasanya kalau kita mengevaluasi terhadap kinerja pemimpin wali kota kita sebelumnya. Yang kita lihat adalah, dan kita hargai pencapaian mereka. Tapi kalau kita lihat dengan potensi besar di Kota Tasikmalaya, rasa-rasanya pencapaian dengan potensi yang ada itu jaraknya masih terlalu jauh. Apalagi kita mulai dihadapkan, dipukul oleh yang namanya pandemi COVID-19. Proses pembangunan yang sudah dilaksanakan itu akan kembali kepada titik nol. Makanya harus ada perubahan yang substansial, perubahan yang membawa arah yang memang jauh lebih besar. Karena ini tadi pandemi yang menghancurkan sendi-sendi ekonomi masyarakat. Ini memang segera dipulihkan, bukan dengan cara-cara biasa. Dia harus dengan cara-cara cerdas, dia harus dengan cara-cara yang elegan, dan harus berani atau progresif terhadap ide-ide baru. Kalau kita hanya dengan cara-cara biasa, ini kondisi tidak biasa. Kondisi yang biasa saja, kalau dengan cara-cara biasa hasilnya begitu saja. Ini 2 tahun kita mengalami keterpurukan ekonomi, 2 tahun kita mengalami keterpurukan dalam sosial, 2 tahun kita mengalami keterpurukan dalam segala bidang, maka diperlukan sebuah energi besar. Dan kita melihat energi besar itu ada di orang muda yang cerdas dan berpengalaman.
Maka tadi titik temu kita adalah di ide besar, di konsep besar, bukan titik temu di hal yang tidak substantif. Gitu kan. Jadi